Perkenalkan, nama saya Naila Olivia Diandra dengan NIM 63240914 dari kelas 634A26. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan penjualan forecasting untuk tahun selanjutnya dengan beberapa metode. Baik, yang pertama, di sini saya mempunyai data untuk penjualan Daihatsu Grand Max Pickup dari tahun 2016 sampai tahun 2025. Yang pertama itu saya ingin menghitung dengan metode time series moment. Yang pertama, saya akan mensalin tahun dan total penjualan di tahun 2016 sampai tahun 2025. Setelah salin, saya masuk ke sheet time series moment. Di sini yang pertama itu ada tahun dan penjualan. Kita masukkan tahun dan penjualan yang tadi. Sudah kita totalkan dan kita mau menghitung penjualan di tahun 2026. Untuk tahunnya diawali dengan angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu untuk XY-nya tinggal kita kalikan tahun dengan total penjualan di tahun tersebut. Tinggal kita tarik ke bawah. Lalu untuk X kuadratnya kita kalikan tahunnya dengan tahun yang sama. Tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk rumus time series moment, yaitu sigma Y atau total Y dikali dengan A dan dikali dengan N, yang dimana N itu tahun keberapa yang kita hitung. Lalu B dengan sigma X. Kita masukkan terlebih dahulu sigma Y yang kita ketahui yaitu 373.201. Lalu untuk N-nya kita masukkan angka 10. Lalu B dikali dengan sigma X. Lalu untuk persamaan kedua, sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Yang dimana kita akan masukkan sigma XY-nya sigma X. Lalu untuk sigma X kuadratnya kita masukkan juga. Kita akan menghapus suatu variabel agar kita bisa mengetahui angka variabel yang satunya. Variabel yang kita ingin hapus yaitu variabel A, yang dimana untuk mempersamakan angkanya, yang atas ini kita akan kali 9 dan yang bawah ini akan kita kali 2. Lalu yang bawahnya kita kalikan dengan 2. Kita sudah menemukan angkanya, yang dimana untuk persamaan pertama itu kita mendapatkan hasil 3.358.809 sama dengan 90A ditambah dengan 405B. Lalu untuk persamaan keduanya yaitu 3.514.266 sama dengan 90A ditambah 570B, yang dimana kita akan mengeliminasi angka tersebut. Untuk persamaan pertama kita kurangi dengan persamaan kedua, karena untuk A ini kita sudah menghapusnya, jadi kita langsung ke B, yang dimana 405 dikurang 570 hasilnya seperti itu. Lalu kita akan mencari B-nya. Cara menghitungnya yaitu 155 kita masukkan ke sini, lalu dibagi dengan 165.
kita sudah menemukan angka B-nya, yang dimana B-nya itu 942. Lalu kita masukkan ke persamaan pertama yang 373.201 untuk angka B-nya. Kita masukkan persamaan pertama dulu. Lalu selanjutnya kita turunkan semua angkanya, lalu masukkan angka B yang telah kita ketahui. B yang kita ketahui yaitu 942. Lalu kita turunkan lagi. Ini kita masukkan menjadi 10A. Ini 942 kita kali dengan 45. Kita pindahkan 10A-nya ke ruas ini. Lalu kita menghitungnya 373 dikurang dengan 42.397. Kita menemukan hasil ini. Jadi untuk A-nya kita hitung 338.804 kita bagi dengan 10. Kita menemukan hasil A-nya itu 33.080. Kita masukkan angka A-nya ke persamaan Y untuk mencari penjualan di tahun 2026. Yang dimana A itu kita temukan 33.080. Kita klik di sini. Lalu yang B-nya itu 942. Kita masukkan juga. Lalu untuk X-nya yang kita ketahui yaitu 10. Jadi kita masukkan lagi untuk A-nya. Dan kita kali untuk B-nya. Lalu kita tambah. Nah, di sini kita menemukan angka untuk penjualan di tahun 2026 sebesar 42.502 unit. Kita masukkan ke angka sales pada tahun 2026. Setelah kita menemukan angkanya, kita akan membuatkan tabel agar kita mengetahui kira-kira apakah penjualan di tahun ini dan tahun besok menurun atau menaik. Kita masuk ke insert, langsung ke recommended chart, lalu kita pilih tabel yang ini. Kita pindahkan ke sini. Ini tabel data yang kita ketahui untuk time series moment, yang dimana kita akan menandakan tahun 2026 yang kita hitung. Ini hasil tabel untuk metode forecasting dengan metode time series moment. Metode time last square untuk tabel-tabelnya masih sama seperti time series moment. Saya sudah memindahkan tahun dan salesnya. Lalu kita masukkan X-nya. X-nya agak berbeda dengan time series moment. Untuk time last square ini kita masukkan angka yang pertama itu negatif 9, negatif 7, negatif 5, negatif 3, negatif 1, lalu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Untuk XY-nya sama seperti tadi perhitungannya, yaitu tahun dikali dengan sales. Lalu kita tarik ke bawah. X kuadratnya juga sama, kita kalikan angka yang sama. Rumusnya memang agak berbeda seperti time series moment. Time last square ini memiliki rumus untuk A-nya itu sigma Y dibagi dengan N. Kita masukkan sigma Y-nya yang kita ketahui yaitu 373.201. Untuk N-nya karena 2026 ini tahun karena forecastingnya sudah kita masukkan itu 10, jadi kita masukkan N-nya itu 10. Lalu kita bagi 373.201 kita bagi dengan 10. Selanjutnya untuk mencari B, dengan rumusnya sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Kita ketahui juga sigma XY-nya itu 155.457. Lalu untuk sigma X kuadratnya 330. Perhitungannya juga sama.
Yang sigma X-nya kita bagi dengan sigma X kuadrat. Kita menemukan B-nya itu 471 dan A-nya itu 37.320. Untuk perhitungan Y-nya juga sama. A ditambah B kita kali dengan X. A-nya yang telah kita ketahui kita masukkan. Lalu yang B-nya kita ketahui juga kita masukkan. Lalu untuk X-nya juga sudah kita ketahui yaitu 11, kita masukkan juga. Lalu kita hitung. Kita sudah menemukan, jadi tinggal kita tambah lagi. Nah, untuk tahun 2026 sudah kita temukan angkanya 42.502. Selanjutnya kita lihat dengan metode time series moment apakah angkanya sama. Ya, angkanya sama 42.502. Lalu kita masukin tabel lagi. Kita pilih tahun dan sales pada tahun 2016 sampai 2026. Kita insert dan recommend chart. Nah, ini untuk tabel pada metode ini, timeless square. Kita pilih ini tambah dan data tables agar angkanya terlihat. Lalu kita tandai untuk tahun 2026. Selanjutnya kita ke metode semi average, yang dimana kita masukkan juga data yang telah kita ketahui, data penjualannya. Untuk perhitungan semi average ini agak sedikit berbeda karena dia akan bagi interval. Yang pertama itu saya memiliki interval pertama, yang dimana interval pertama itu saya masukkan tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 untuk interval pertama. Untuk mencari A-nya itu kita harus tahu angka dari total semi average pada interval pertama. Kita masukkan untuk semi total pada interval pertama, kita menemukan 167.233 untuk interval pertama. Lalu semi average-nya, cara menghitungnya semi total kita bagi dengan total tahun pada interval itu. Kita menemukan untuk semi average interval 1 itu 33.447, yang dimana ini adalah angka A yang harus kita cari. Lalu kita masukkan ke A. Nah, selanjutnya kita ke B, yang dimana kita harus mentotalkan juga. Sama seperti tadi cara perhitungannya, ini juga kita bagi 5. Nah, ini untuk interval kedua. Gimana cara mencari B-nya? Untuk interval kedua kita kurangi dengan interval pertama. Lalu kita bagi 5 karena di setiap intervalnya itu ada 5 tahun. Kita kurangkan ini. Lalu kita bagi 5. Kita hitung lagi 7.747 kita bagi 5. Lalu kita bagi 2. Kenapa kita kali 2? Karena saya mempunyai data dengan 2 interval. Kalau saya mempunyai data dengan 3 interval, berarti saya akan bagi dengan 3. Selanjutnya kita bagi dengan 2. Kita menemukan B-nya seperti ini. Nah, untuk X-nya, maaf saya terlewat. Untuk X-nya, kita menghitung dari tengah pada interval pertama. Karena kita mempunyai titik tengah, jadi kita memulai dari 0. Lalu untuk atasnya negatif 1 dan negatif 2. Untuk selanjutnya ke bawah, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masuk dengan rumus Y, rumus sales atau penjualannya. A-nya sudah kita ketahui yaitu 33.447 ditambah dengan 775 dikali dengan 8. Kita temukan hasilnya. Kita sama dengan kan, kita tambah ini dikali ini.
kita menemukan hasil Y-nya itu ini. Ini untuk semi average. Kenapa turun angkanya? Karena memang semi average itu agak sulit perhitungannya dan memang angka yang sudah terhitung pasti menurun. Nah, kita menemukan juga data nih 2026. Jadinya kita sudah ketemu datanya. Kita buat tabel lagi untuk tahun 2026. Kita insert, recommend chart, dan sales. Nah, ini kita bikin tabel. Kita klik tambah di sini agar angkanya terlihat. Kita pilih angka untuk tahun 2026. Kita bedakan warnanya. Nah, jadi ini untuk tabel semi average yang telah kita hitung. Selanjutnya kita akan menghitung regresi tunggal untuk menghitung analisis penjualan. X-nya kita masukkan seperti time series moment. Kita copy saja dari time series moment ke regresi tunggal. Untuk X kuadratnya juga sama perhitungannya. Kita kali lagi. Lalu kita tarik ke bawah. Untuk XY-nya juga sama seperti perhitungan yang tadi. Sales kita kali dengan tahun yang akan kita hitung. Kita tarik ke bawah juga. Untuk regresi tunggal ini, untuk mencari A-nya itu ada rumusnya sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat, lalu kita kurangi dengan sigma X dikali dengan sigma XY. Kita masukkan sigma Y yang telah kita ketahui, lalu kita masukkan sigma X kuadrat. Untuk sigma X nya kita ketahui 45, lalu sigma XY nya 1 juta sekian. Untuk pembaginya, N nya kita masukkan yaitu 10, lalu untuk sigma X kuadratnya 285. Kita kurangi dengan 45, kita kali dengan 45 lagi. Kita kalikan semuanya. Ini juga kita kalikan. Lalu kita kurang. Kita totalkan. Nah, untuk A-nya pada metode ini kita menemukan angka 33.080. Lalu untuk menghitung B-nya, kita masukkan N-nya yaitu 10. 10 sigma XY, lalu kita masukkan sigma X-nya juga sama seperti tadi. Kita masukkan sigma Y-nya. Selanjutnya di bawah N-nya 10 kita kali dengan sigma X kuadrat. Lalu ini sigma X kita kuadratkan. Lalu kita kali semua angkanya, semua yang harus dikalikan kita kali. Lalu kita kurang. Dan kita bagi.
kita menemukan angka ini. Lalu untuk menghitung Y-nya sama seperti tadi. A kita masukkan ke sini. Lalu B-nya juga kita masukkan. Dan X-nya juga kita masukkan. Kita kali. Nah, kita menemukan angkanya 42.502, yang dimana angka ini sama seperti dengan metode time square 42.502 dan time series moment 42.502. Di sini saya akan menghitung regresi tunggal untuk menghitung biaya promosi pada tahun selanjutnya. Untuk tahun dan penjualan telah kita ketahui dengan metode-metode sebelumnya, dan untuk biaya promosi sudah ditentukan dengan kesepakatan di kelas. Kita akan mencari biaya promosi pada tahun X. Ini dibacanya bukan 539 saja, tapi 539 juta dan selanjutnya. Untuk X kuadratnya perhitungannya tetap sama. Kita kalikan lagi, lalu kita tarik ke bawah. Untuk X-nya juga sama, biaya promosi dikali dengan 37 unit. 37.000 unit. Lalu untuk rumus A-nya, kita ketahui untuk mencari A-nya itu ada rumusnya, yaitu sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma XY dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat kita kurangi dengan sigma X kita pangkatkan. Kita ketahui sigma Y-nya sudah kita ketahui. Lalu untuk sigma X kuadratnya juga sudah kita ketahui. Untuk sigma X-nya juga sudah kita ketahui. Dan selanjutnya untuk N-nya kita masukkan angka 11. Sigma X kuadratnya juga sudah kita ketahui. Lalu sigma X-nya kita pangkatkan lagi. Lalu untuk ini kita hitung, kita kalikan semua angka yang harus dikali. Lalu kita kurang. Nah, lalu setelah ini kita bagi angka yang atas dengan yang bawah. Nah, kita temukan untuk angka A-nya itu 1284. Nah, lanjut kita akan mencari yang B. Sama seperti rumus yang tadi, yang regresi tunggal penjualan juga, ini 11, bedanya seperti itu doang. Lalu ini sigma XY, ini sigma X kuadrat, ini dikurang sigma X dikali dengan sigma Y. Ini sigma X kita pangkatkan. Lalu kita kali apa yang harus kita kali. Lalu kita kurangkan apa yang harus kita kurang. Dan kita bagi dengan apa yang harus kita bagi. Ya, kita temukan angka B-nya itu 55. Nah, kita masuk ke rumus yang Y. Ya, tapi karena Y-nya sudah kita ketahui, pada tahun 2026 kita masukkan Y-nya ke sini. Lalu A-nya juga sudah kita ketahui. B-nya sudah kita ketahui, tapi X-nya belum kita ketahui. Lalu X-nya kita turunin. Di sini kita turunin. Ini kita turunin lagi karena kita akan mengalihkan X.
kita pindahkan X-nya ke sini, 55X-nya. Kita pindahkan 42.000 sekian ini ke sini, lalu dikurangi dengan 1.000 sekian. Lalu 55X-nya kita turunin. Kita kurangin ini. Dan kita temukan angka X-nya. X-nya itu dari mana? Dari 41.218 dibagi dengan 55. Jadi X-nya itu 749. Kita masukkan ke sini. Biaya promosi pada tahun 2026. Nah, ini sudah terlihat ya. Untuk salesnya pada tahun 2026 menurun. Maka dari itu biaya promosi pada tahun 2026 juga menurun menjadi 749 juta.